Nah, pada tutorial sebelumnya kita sudah menginstal web server, dan sekarang kita akan tapi membuat folder MailDir dan mengirim pesan. Pertama kita masuk cd/var/www. Kita akan membuat folder MailDir. Untuk membuat folder yaitu MailDir make, perintah membuat folder. Tujuan kita membuat folder itu di mana? Kita ketikkan /etc/scale. Tujuan membuat folder saya di scale. Ketik MailDir, M-nya huruf besar ya, karena huruf besar atau huruf kecil itu sangat pengaruh. Kita klik enter. Di sini dikatakan bahwa folder MailDir sudah ada. Bagi kalian yang belum ada folder MailDir-nya, perintah ini tidak akan ada di sini. Setelah itu kita akan melihat folder MailDir. Kita ketikkan cd/etc/scale. Kita klik enter. Setelah itu kita klik ls. Setelah kita membuat folder MailDir, kita akan mengkonfigurasi dpkg. Yang kita akan konfigurasikan yaitu konfigurasi postfix. Kita ulang lagi konfigurasinya. Tab, oke. Internet site sudah oke. Root and postmaster biarkan kosong. Mungkin di komputer kalian localhost, setelah localhost ini masih kosong, itu kita tambahkan spasi, kita beri 0.0.0.0/0. Setelah itu enter. For synchrons ini kita no. Nah, di laptop kalian pun ini setelah 128 akhir, ini kita berikan spasi, kita tambahkan 0.0.0/0. Enter. Use proc mailnya kita no. Mailbox biarkan 0. Local address biarkan default. Internet protocol kita pilih IP versi 4. Setelah itu kita masuk ke cd/enter. Setelah itu kita akan mengatur home mailbox-nya. Home mailbox adalah pada saat kita membuat user, user yang kita buat akan masuk ke dalam folder MailDir tadi. Kita berikan perintah pico spasi /etc/ postfix /main.cf.
yang paling bawah, yaitu pas di bawahnya inet kita tambahkan home mailbox spasi sama dengan spasi maildir yang kita buat tadi huruf besar, maildir slash. Kita save, tekan Ctrl O, enter. Setelah kita mengatur home mailbox, kita restart. Kita restart postfix paling pertama. Setelah postfix kita restart Courier IMAP. Setelah Courier IMAP kita restart Courier POP. Setelah itu baru kita membuat user. Tutorial lainnya yang orang lain buat mungkin banyak pada penempatan add usernya itu sebelum home mailbox dibuat. Jadi pada saat home mailbox belum dibuat, udah tuh kita membuat add user. Pada saat nanti kita menuju Mozilla-nya atau Firefox internetnya dan kita login menggunakan user tersebut, dia tidak dapat login karena user yang dibuat tadi tidak masuk ke dalam folder maildir. Maka dari itu kita membuat usernya itu di akhir. Kita contohkan saja usernya median 1, passwordnya 1 aja yang mudah. Kita buat 2 user, yang kedua median 2, passwordnya 1 juga. Kolom-kolom di atas bisa kalian isi, tidak diisi pun tidak masalah. Setelah membuat user, kita buka internetnya. Pertama kita ketik yaitu www.smk1rengatbarat.sch.id. Kalau bertuliskan it works, berarti HTML kita sudah berhasil dibuat. Tinggal kita mengedit HTML tersebut. Untuk tab kedua, kita ketikkan mail smkn1rengatbarat.sch.id. Nah, ini adalah tampilan login dari Square Email tadi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, apabila user yang kita buat duluan sebelum home mailbox kita buat, user di sini tidak akan dapat login. Jadi kita sudah membuat sebuah user yaitu median 1, passwordnya 1. Nah, di sini sudah kita dapat login. User kedua yaitu median 2. Di sini kita akan mengirim pesan, yaitu kita mengklik link compose. Tujuan pesan kita yaitu ke user 2 tadi. Nama user 2 kita median 2. Subjek bisa kita isi.
Di sini adalah isi pesan yang akan kita kirim. Setelah itu kita klik send. Pada user 2 kita bisa merefreshnya dengan tekan menombol F5. Kelemahan yang kedua kalau kita membuat usernya sebelum home mailbox, yaitu kita tidak akan dapat mengirimkan pesan. Pesan yang akan kita kirim masuknya itu seharusnya ke inbox. Tapi kalau kita membuat usernya sebelum home mailbox kita buat, itu pesannya akan masuk di send. Jadi itu sama aja dengan gagal. Berarti sama aja kita mengedit ulang mengedit ulang dari dpkg reconfigure tadi. Di sini kita sudah berhasil mengirim pesan. Ini tadi pesan yang kita kirim. Pesan untuk kalian yaitu pada saat mengedit apa aja itu kita perhatikan huruf besar atau huruf kecilnya, jangan sampai ada yang salah. Apabila ada yang salah itu fatal akibatnya, apalagi pada saat kita menginstal bin 9. Pada saat mengedit bin 9 itu kita harus betul-betul hati-hati, karena apabila kurang satu titik saja itu sangat fatal, karena pada saat restartnya itu ada kegagalannya. Mungkin itu tutorial dari saya. Mungkin untuk tutorial selanjutnya saya akan membuat tutorial tentang HTML, bagaimana cara membuat HTML. Oke, sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba untuk kalian.